Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Pergumulan Setelah Mengenal Keselamatan. Saudaraku, berbicara mengenai hidup menurut roh tidak dapat dilepaskan dari pergumulan Paulus menundukkan diri kepada hukum Allah yang ditulis dalam Roma 7. Coba kita perhatikan Roma 8 ayat 1. Ya. Dalam Roma 8 ayat 1, Paulus memulai tulisannya dengan kalimat demikianlah ... Ini berarti sebelum lebih lanjut menggali kebenaran dalam Roma 8, kita harus memahami terlebih dahulu tulisan Paulus dalam Roma pasal 7. Dari banyak ayat Alkitab yang sukar dipahami, Roma pasal 7 ayat 26 adalah ayat Alkitab yang sangat sukar dipahami. Ayat ini menjadi jembatan masuk ke dalam Roma 8. Ya. Roma 7 ayat 26 ini ayat Alkitab yang sangat sukar dipahami. Ayat ini menjadi bridging, jembatan masuk ke dalam Roma 8. Ini berarti ayat ini penting sekali untuk digali maksudnya. Dalam Roma 7 ayat 26, Paulus memberikan kesaksian. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Pernyataan dari terjemahan bahasa Indonesia, dari terjemahan bahasa Indonesia ini, pernyataan Paulus memberi kesan yang sangat kuat, seakan-akan Paulus memiliki hidup dalam dualisme. Dualisme artinya satu pihak dengan akal budinya Paulus melayani hukum Allah, tetapi di pihak lain dengan tubuh insaninya ia melayani hukum dosa. Dengan kesan tersebut seakan-akan secara akal pikiran, Paulus menyetujui hukum Allah atau hidup dalam kesucian Allah. Tetapi di pihak lain Paulus menyetujui juga untuk hidup dalam dosa atau masih hidup dalam dosa, karena menuruti keinginan dosa dalam dagingnya. Dalam hal ini, seakan-akan pula terlihat betapa buruknya kepribadian atau karakter Paulus ini. Dalam hal ini seakan-akan pula terlihat betapa buruknya kepribadian atau karakter Paulus ini. Karena kesan tersebut, maka ada teolog-teolog yang memiliki pandangan bahwa pergumulan Paulus dalam Roma 7 ayat 23-26 adalah pergumulan Paulus sebelum Paulus mengenal Tuhan Yesus. Atau sebelum Paulus mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus. Juga ada yang mengatakan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat tambahan yang tidak ada dalam naskah aslinya. Jadi mereka mencoba untuk menghindarkan pandangan negatif terhadap Paulus karena ayat tersebut. Sampai-sampai mereka berpikir atau berpendirian bahwa kalimat tersebut tidak ada dalam naskah aslinya. Melalui penelitian, ternyata semua naskah asli memuat kalimat tersebut. Jadi hal ini tidak boleh dibantah. Karena memang Paulus menulis kalimat tersebut. Masalahnya adalah bagaimana memahami isi atau maksud tulisan Paulus tersebut. Ini kan intinya, saudaraku. Ya, bagaimana memahami maksud tulisan Paulus itu? Adalah pandangan yang sangat keliru kalau mengatakan bahwa pernyataan Paulus tersebut menunjukkan pergumulan Paulus sebelum mengenal Tuhan Yesus, saudaraku. Ya.
Tidak benar itu, salah itu. Tidak tepat itu, saudara. Sebenarnya pergumulan Paulus di sini adalah pergumulannya setelah mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus. Sangat mudah untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa hal tersebut adalah pergumulan Paulus sesudah mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus. Hal ini ditunjukkan oleh Roma pasal 7 ayat 25, ya, di mana dalam ayat 25 tersebut Paulus mengatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Dari pernyataan ini jelas sekali bahwa hal ini, yaitu pergumulan Paulus tersebut, itu pergumulan Paulus setelah mengenal Yesus, bukan sebelum. Jadi kalau Paulus mengatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ini adalah pergumulan Paulus setelah mengenal Tuhan Yesus. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia tertulis bahwa Paulus melayani hukum dosa. Bahaya loh kalimat ini, saudaraku. Bahaya. Ini bisa menimbulkan pandangan negatif terhadap sosok Paulus yang agung ini. Ya, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Paulus. Sebab Paulus dalam kesaksiannya menyatakan bahwa sebelum mengenal Tuhan Yesus, ia seorang yang tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus tidak pernah mengenal hidup dalam perhambaan kepada dosa atau melayani hukum dosa. Justru yang dirasakan oleh Paulus adalah sebaliknya. Sebelum mengenal Tuhan Yesus, yaitu ketika hidup dalam keberagamaan Yahudi, ia merasa tidak bercacat, saudara. Tetapi setelah menjadi orang percaya, justru dia menemukan pergumulan di dalam tubuhnya itu atau di dalam dagingnya itu, saudara. Jadi ini pergumulan setelah mengenal Tuhan Yesus. Tentu saja yang dipahami oleh Paulus mengenai dosa sebelum mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus, ya, itu pasti pelanggaran terhadap hukum Taurat. Itu pemahaman Paulus sebelum mengenal kebenaran dalam Yesus Kristus. Yang namanya dosa itu hanya pelanggaran terhadap hukum Taurat. Mengenai hal itu, Paulus menyaksikan bahwa dirinya tidak bercacat. Artinya ia bukan seorang pelanggar hukum Taurat. Jadi sangatlah tidak mungkin kalau Paulus memiliki pernyataan bahwa dirinya diperhamba oleh dosa atau menghambakan diri kepada dosa sebelum mengenal Tuhan Yesus. Sebab sebelumnya ia merasa tidak bercacat. Jadi jelas bahwa pergumulan Paulus dalam Roma 7 tersebut adalah pergumulan Paulus sesudah mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus, saudaraku. Adapun Roma 7 adalah pergumulan Paulus ketika harus memilih hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Hal ini tidak pernah Paulus alami, ya. Hal ini tidak pernah dialami Paulus sebelum mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.